Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan layanan pembelajaran layanan bimbingan TIK pada pertemuan kedua kali ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, saya himbau dulu untuk berdoa dulu. Selesai. Jadi saya tanyakan dulu bagaimana kabar anak-anakku. Mudah-mudahan anak-anakku masih tetap dalam keadaan semangat dan sehat terus. Jadi sebelum saya memulai pembelajaran kedua, saya buka dulu bagaimana cara membuka Microsoft Excel. Pada penampilan pertama saya dulu, saya sudah perlihatkan bagaimana cara membuka Microsoft Excel, yaitu listar, kemudian program, kemudian Microsoft Office, pilih Microsoft Office, kemudian pilih icon X, yaitu maka muncullah jendela Microsoft Excel. Nah, sekarang saya akan tampilkan bagaimana penggunaan dari fasilitas yang ada pada Microsoft Excel, terutama pada pertemuan kali ini mungkin saya akan bahas cuma di tab menu Home, penggunaan fasilitas yang ada pada tab menu Home, dan sekaligus saya berikan sedikit contoh bagaimana cara penggunaannya. Jadi saya himbau bagi yang punya laptop, ada baiknya barangkali dibuka dan langsung dipraktikkan seperti apa yang saya kerjakan sekarang. Terutama pada tab menu Home. Tab menu Home apa saja yang tampil pada perintah tab menu Home? Saya ambil dulu pada sekatan pertama ini, yaitu pada tab menu clipboard, yaitu perintah apa saja yang ada pada menu clipboard, yaitu paste, cut, copy, dan format printer. Dan yang saya perlihatkan di sini, saya dulu buat format atau data sederhana saja, data sederhana yang saya perlihatkan. Jadi saya bikin ring dulu, kemudian saya format cell, ulangi supaya Anda lihat. Jadi saya buat ring dulu dari A4 sampai ke H10. Saya buat ring, kemudian saya bingkai atau saya format cell dulu. Klik kanan di situ, kemudian format cell supaya kemudian nampak kotak dialog format cell. Kemudian saya border, kemudian saya outline, kemudian inside, kemudian OK, supaya ring yang saya buat tidak lepas karena saya ingin membuat data sederhana. Contoh saja ini, contoh saya perlihatkan dari penggunaan yang saya ingin tampilkan di sini, penggunaan pada tab menu clipboard yang ini yang saya mau pakai. Jadi saya buat dulu dua data sederhana, misalnya ini, saya gabung dulu. Ini saya gunakan masuk ke tab menu group alignment, saya merge cell supaya ini bergabung. Perhatikan dari kolom E, F, G, H bergabung. Saya buat dulu data sederhana supaya lebih jelas penggunaan fasilitas yang ada pada Microsoft Excel. Jadi saya tidak mutlak bahwa saya hanya menerangkan ada pada fasilitas group clipboard. Jadi saya akan menggunakan, mungkin ada beberapa grup font alignment. Jadi langsung dengan fungsinya. Sekalian bisa sebentar saya pertanyakan fungsi-fungsi dari fasilitas tersebut. Jadi di sini saya akan menggunakan fasilitas dari beberapa grup. Sekalian Anda bisa melihat dan menyaksikan langsung apa fungsi daripada fasilitas tersebut setelah kita klik. Coba saya buat data sederhana. Misalnya saya dari pertama judulnya misalnya daftar pembelian barang, daftar pembelian barang, daftar pembelian barang. Misalnya ini saya bolkan. Jadi saya bolkan, ini saya italik, saya mau ubah jadi italik.
Jadi kalau saya klik italik maka akan berupa jadi miring. Kemudian kalau saya klik, kebetulan saya sudah klik memang tadi, jadi kalau saya klik kembali ini underline maka akan data tersebut bergaris bawah. Ya, kemudian jadi itu dari grup font. Kemudian saya coba ke penggunaan ini fill color. Kalau fill color saya klik maka akan kemudian saya pilih warna, maka backgroundnya akan berubah sesuai warna yang saya tunjuk. Jadi misalnya yellow atau kuning. Kemudian untuk urutan baris dari ini, dari baris 5 saya menulis 1, kemudian berikutnya saya tulis 2. Jadi kemudian untuk tidak saya perlihatkan bagaimana cara cepatnya. Misalnya ini ada data yang lebih banyak lagi kita tulis, saya blok dulu ini 1, 2, kemudian ada bundaran kecil di sudut kanan bawah. Kalau saya sorot itu yang bundaran kecil di 2 di sudut kanan bawah, kemudian saya drag turun, maka dengan sendirinya langsung akan nomor terurut. Jadi itu untuk memudahkan. Boleh juga dengan mengetik langsung 3, 4, 5, 6, tapi saya perlihatkan bagaimana caranya untuk dengan cara menarik atau bahasa Indonesianya drag namanya. Jadi biar berapa angka kita butuhkan, kalau kita tarik ini misalnya maka akan berurut sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi saya hapus ini karena tidak di ring tadi itu, jadi saya delete. Jadi terhapus. Kemudian misalnya ini daftar pembelian barang pada kolom antara F dengan G, saya tarik sedikit supaya agak luas. Misalnya nama barang yang akan saya di sini pada pertama misalnya nomor, saya ganti di sini di kolom pertama misalnya nomor, otomatis saya ganti di sini, berarti mulai di sini nomor 1, kemudian di sini 2. Jadi saya ubah kembali, saya blok ini 1, 2, kemudian saya tarik kembali tanpa menghapus, itu akan sendirinya terganti. Kemudian di sini nama barang yang saya akan beli, nama barang. Kemudian misalnya di sini jenis barang yang akan dibeli. Jadi pada kolom G dengan H saya perluas dengan cara menarik pada tanda tambah ke arah kanan. Ini misalnya nama barang, di sini nama barang yang saya akan beli, apa saja nama barang yang saya akan beli, misalnya baju sekolah, kemudian sepatu, perlengkapan sekolah ya, sepatu, buku, topi, apalagi alat tulis. Misalnya di sini nama barang, harga. Ini ada baiknya di sini juga. Saya ganti dari besar nama barang. Kemudian di sini banyaknya satuan yang akan dibeli. Di sini barangkali bukan banyaknya dulu di sini. Jadi
jumlah ya, bukan banyaknya. Jumlah. Di sini harga. Di sini bagus harga di belakang. Harga. Di sini misalnya baju 2 pasang. 2 pasang. Kemudian harganya misalnya 12.000. Sebentar saya perlihatkan bagaimana caranya memformat rupiah. Kemudian ini sepatu juga 2 pasang. 2 pasang. Kemudian buku 12 lembar. Kemudian topi 1 saja, 1 lembar. Kemudian alat tulis 5 buah. Kemudian di sini saya kasih harga, ini contoh saja, jadi bisa Anda pasang berapa harga terserah, ini kan contoh saja. Misalnya ini sepatu 50.000, buku 12 lembar 4.000, jadi 4.000 persatuan ya, 4.000 maksudnya itu 1 lembar. Jadi sebentar saya perlihatkan pasal 12. Topi 1 misalnya 8.000. Kemudian alat tulis 10.000 saja. Jadi saya akan perlihatkan dulu penggunaan fasilitas yang ada di atas. Coba kalau saya blok ini nomor jumlah, saya gunakan fasilitas Salikman yaitu center, maka akan berubah menjadi semua rata tengah. Kemudian ini juga supaya data kelihatan rata tengah, saya center, saya blok dulu, kemudian rata tengah, maka akan rata tengah semua. Kemudian kalau mau dikasih background data tersebut boleh, misalnya saya kasih fill color, jangan lagi yellow supaya beda dari warna birunya. Saya kasih warna yang bisa nampak dilihat, warna apa ya, warna ini saja, warna biru. Bagaimana kelihatan? Jadi saya akan perlihatkan bagaimana ini bordernya supaya kelihatan nampak lebih jelas. Jadi saya pilih kembali, saya klik kanan di situ, kemudian saya format cell. Saya mau ganti bordernya alias pinggirnya. Saya mau pilih yang tebal-tebal. Misalnya ini yang agak tebal, maka saya pasang di sini supaya nampak kelihatan lebih jelas. Kemudian fontnya. Jadi saya blok kembali. Saya mau ubah fontnya. Di mana fontnya ini? Ada di bawah. Kalau saya sorot ini maka akan tertulis font. Saya klik tanda panah di sebelah kanannya. Saya mau lihat. Jadi fungsinya itu kalau saya klik itu maka huruf akan diubah warnanya, hurufnya yang diubah warnanya. Apa ya warnanya cocok untuk cocoknya putih. Oke, putih tapi tidak nampak kelihatan, tidak begitu jelas. Jadi saya ubah warnanya kuning saja nih, kuning. Atau merah. Oke, jadi backgroundnya saya pilih fill colornya warna oranye, kemudian fontnya atau tulisannya white atau putih. Jadi ini data sederhana saja yang saya mau perlihatkan, bukan berarti belum saya gunakan ini, belum saya jelaskan ini bagaimana cara penggunaan fungsi dari grup clipboard, baru penggunaan alignment tadi dengan grup font. Nah, itu contoh sederhana. Kemudian kembali, seperti yang pertama tadi saya katakan bahwa saya dulu menuju ke ini penggunaan fungsi dari clipboard. Misalnya saya mau gunakan copy, fasilitas copy. Saya blok ini data, kemudian saya klik kanan. Boleh dengan Ctrl C. Ada copy tertulis. Saya mau pindahkan misalnya di sini. Nah, maka kita klik di situ. Kemudian saya klik kanan lagi di sini.
kemudian saya klik paste. Nah, maka otomatis data tersebut akan berganda atau berlipat ganda. Misalnya di sini saya paste lagi, coba-coba karena masih ada pastenya, saya kembali klik kanan di sini, kemudian paste, maka akan pindah lagi. Seperti ini, hanya mengenai ditarik-tarik saja ini supaya nampak. Jangan sampai ada pertanyaan mengatakan kenapa tidak sama besarnya. Jadi apa yang tertera di sini sama. Kemudian kalau fasilitas cut, bagaimana kalau ini tadi copy ya. Jadi ini kita baru fungsinya copy dengan penggunaannya sudah saya perlihatkan bagaimana cara mengcopy. Kemudian cut, coba saya cut, namanya saja cut bahasa Inggris, digunting. Dan misalnya saya mau gunting ini 3 baris, saya mau gunting, saya klik kanan di sini ada tertulis cut, saya mau gunting. Nah, ini cut, kemudian hasil guntingannya saya simpan di sini. Nah, kemudian klik kanan lagi, paste. Otomatis tergunting data ini, kemudian hasil guntingannya berada di sini. Bagaimana? Jadi cut dengan paste kerjasama dan copy dengan paste kerjasama juga. Boleh juga dengan cara lain. Misalnya saya copy dulu ini data, saya pindah ke lembaran kedua. Karena ini seperti yang saya jelaskan pada pertemuan pertama, ini sheet namanya lembar kerja. Jadi saya ini bekerja pada lembaran pertama, kemudian sheet 2, lembar kedua, lembar ketiga. Jadi saya coba mau pindah ke lembaran kedua, saya copy ini data. Misalnya data ini yang saya mau copy. Saya klik kanan seperti tadi, atau boleh langsung tunjuk ikonnya. Saya klik copy, kemudian saya buka lembaran kedua, kemudian pada kolom B baris 6 saya di sini sama paste. Saya klik paste. Jadi boleh dengan cara ini, maka otomatis pindah ke lembaran kedua. Hasil kopiannya data tersebut pindah di lembaran kedua. Sudah jelas kelihatan? Jadi jelas. Atau saya ubah secara normal saja boleh. Ini hasil editannya, ini hasil kopiannya, ini saya ubah dengan saya blok saja, kemudian saya ubah tulisannya, jenis tulisannya saya mau ubah menjadi Aharoni, kemudian ini saya ganti dengan lebih besar, supaya lebih jelas kelihatan. Toh sudah kelihatan. Jadi kalau kita ini memperbesar sedikit, nah kita hanya menggeser saja dengan cara begini. Barangkali sudah agak jelas kelihatan karena saya perbesar ukuran fontnya. Jadi saya format kembali, saya blok ini supaya tulisannya backgroundnya barangkali saya ubah lagi ini menjadi yellow saja. Kemudian fontnya saya mau ubah lagi, bukan putih. Jadi terserah kita yang mana senang. Jadi saya karena ini putih, kelihatan itu putih, saya mau ubah jadi hitam saja. Bagaimana, sudah nampak kelihatan lebih jelas? Nah, ini boleh juga di mana lembaran berapa saja boleh. Ini kalau saya klik ini maka akan tertulis lembaran keempat. Jadi tadi di lembaran kedua. Kalau saya copy lagi ini, misalnya saya cut, penggunaan cut supaya lebih mahir, saya cut di kanan di sini, atau boleh langsung tunjuk icon cut. Nah, jadi kentara ada garis putus-putus kelihatan bahwa sampai di situ kita akan potong. Potongannya saya akan simpan di sini. Kemudian saya klik paste lagi, maka potongannya akan pindah di sini. Nah, kenapa kelihatan kecil? Jangan sampai ada yang ngomong kenapa kelihatan kecil. Nah, ini hanya diperlebar saja, ditarik-tarik saja ini di antara huruf. Nah, ini potongannya. Bagaimana? Sudah jelas? Jadi saya ulangi, saya gunakan fasilitas pada quick access toolbar yaitu Ande. Jadi saya klik ini, penggunaan Ande, ini tanda panah ke kiri, maka akan kembali ke semula. Pada tempatnya. Artinya berarti fungsi Ande yaitu mengembalikan aksi semula, aksi terakhir atau aksi terakhir yang kita kerjakan. Jadi saya perjelas dulu, saya ubah kembali ini backgroundnya supaya nampak kelihatan lebih jelas. Saya mau ubah jadi fontnya saya mau ubah, atau tuh hurufnya saya mau ubah jadi black. Jadi saya pilih black supaya nampak kelihatan lebih jelas. Kemudian
boleh ini kita ubah. Kalau misalnya ini yang judulnya ini kita mau ubah, maka boleh dikasih background lain, fill color, kemudian hanya gaya-gayaan saja warna biru misalnya. Bagaimana kalau penggunaan dari algoritma, saya klik misalnya align left, jadi saya klik ini, kemudian saya sorot align left, maka dia akan ke rata kiri. Kemudian saya align right, maka dia rata kanan. Kalau saya center akan berada di tengah. Berarti penggunaan center yang lebih tepat untuk data ini. Coba kalau saya kembali penggunaan font, jadi tanpa mengklik kembali ini daftar pembelian barang, saya mau ubah fontnya, saya mau naik lagi supaya lebih besar. Misalnya ini 28, maka fontnya berubah jadi besar 28. Kemudian fontnya akan saya ubah. Ini font size-nya tadi, font size 28. Fontnya saya mau ubah jadi misalnya Calibri. Calibri. Ini Calibri. Jadi apa yang kita sorot maka itu yang terjadi. Misalnya Arial Black. Jadi ini tulisan namanya jenis Arial Black. Jadi bagaimana sudah penggunaan cut dengan copy sudah, dengan paste ini sudah. Bagaimana? Sudah mengerti barangkali sampai di sini. Dan penggunaan bold, ulangi tadi ini penggunaan font. Jadi ini kalau saya klik ini, saya mau kembali supaya seperti semula, maka saya kembali italic, tidak jadi miring. Kalau saya klik kembali maka jadi miring. Ini juga kalau saya bold, ini menebalkan huruf. Jadi ini berfungsi, kalau saya klik maka hilang underline-nya atau garis bawahnya. Kalau saya klik kembali maka akan bergaris bawah lagi. Ini ada tanda panah di sebelah kanannya. Ini berarti pilihan. Kalau saya klik ini maka akan double underline, double bergaris bawah. Kalau ada tanda panahnya berarti itu pilihan. Kemudian boleh ganti misalnya backgroundnya lagi, misalnya sesuai dengan yang kita inginkan, misalnya warna apa cocoknya kalau kuning. Red atau merah boleh. Barangkali sudah sampai di sini penjelasan saya penggunaan fasilitas cut dengan copy dan paste pada grup clipboard, dan penggunaan fasilitas bold, italic, underline, dan font size dan font pada grup font, dan penggunaan alignment yang saya sudah perlihatkan. Jadi sudah 3 grup yang saya perlihatkan. Ini mengenai pada pertemuan berikutnya nanti saya akan jelaskan bagaimana cara memformat rupiah, karena di sini 12.000 tidak benar kalau ditulis rupiah. Jadi akan ada formatnya itu, maka akan tertulis sendiri rupiahnya. Jadi tidak ditulis Rp karena itu tidak benar. Jadi ada formatnya nanti, kita akan jelaskan di pertemuan berikutnya. Saya akhiri sekarang pertemuan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum